Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan hidup dan kesempatan bernafas sampai detik ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di dalam channel sharing bersama Misalawan. Semoga kawan-kawanku sekalian, segala amalan kebaikan yang telah kita tenun dan telah kita laksanakan sampai detik ini, semoga Allah terima dengan penerimaan terbaik di sisinya. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Kawan-kawanku sekalian, kawan setia sharing bersama Misalawan, pada kali ini kami akan menyampaikan satu tema ya, yang menyangkut khususnya kepada remaja, namun umumnya kepada yang di luar remaja. Di luar remaja untuk umumnya ya. Dan kawan-kawan sekalian, judul yang akan kami sampaikan insya Allah pada beberapa menit ke depan adalah mengenai masa lalu sebagai spion kehidupan ya, masa lalu sebagai spion kehidupan. Misal Awan pasti ada yang bertanya-tanya nanti, misal Awan kenapa kok judulnya masalah sebagai spion kehidupan bukan sebagai cermin kehidupan? Nah, nanti kita bakal bahas kenapa spion kehidupan. Nah, nanti akan ketemu jawabannya sendiri. Oleh karena itu dimohon untuk menyimak sampai habis ya kawan-kawan sekalian. Jangan menyimak hanya di potongan beberapa detik saja ya. Kami harap bisa tonton sampai habis sehingga bisa diambil kesimpulan dan manfaatnya dan bisa kita amalkan secara bersama-sama insyaallah. Oke, kawan-kawanku sekalian, kawan-kawan setia sharing sama Misalawan, kawan-kawanku, setiap manusia, setiap kita, bahkan setiap orang itu tidak pernah luput dari namanya sebuah masa lalu, betul? Ya, tidak pernah luput dari namanya masa lalu. Entah itu dia pada saat dulunya itu gemar mabuk-mabukan, gemar tawuran, atau bahkan mohon maaf pernah berpacaran, dan bahkan titik puncaknya itu dikecewakan, bahkan bahkan pernah mengecewakan sehingga menerima hasilnya dikecewakan kembali. Nah, kawan-kawanku sekalian, perlu kita ketahui bersama, apapun bentuknya sebuah masa lalu itu ya, apapun bentuknya masa lalu itu, baik kita ini masa lalunya itu kelam yang dalam bentuknya pernah mengonsumsi narkoba, pernah tawuran, pernah mabuk-mabukan, pernah merokok, bahkan pernah berpacaran, pernah mengecewakan, dan bahkan pernah dikecewakan. Nah, kawan-kawanku sekalian, ada hikmah di balik semua peristiwa tersebut. Ya, ada hikmah di balik semua peristiwa tersebut, ya. Dan pasti bertanya-tanya, misal Awan, apakah orang-orang yang semacam itu punya peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Jawabannya tentu punya, karena mereka yang justru pernah mengalami hal tersebut, ya, yang pernah mengalami hal tersebut, tentu bisa lebih bijak dalam menjalani hidup maupun melangkah dalam kehidupannya. Karena orang-orang yang semacam ini, apabila dia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dia berusaha untuk menghindari perbuatan masa kelamnya itu, ya, menghindari perbuatan masa kelamnya itu, dia bakal lebih bijak dan dia lebih berhati-hati dalam menapaki kehidupan, ya. Oh, saya pernah berbuat semacam itu dulu, oh, saya jangan sampai saya berbuat seperti itu. Atau dalam bahasa kekinian itu namanya hijrah, ya, hijrah, berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, yang dimana keadaan yang lain tersebut baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, berpindah kepada keadaan yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hijrah. Dan terkait masalah spion kehidupan, nah itu tadi kenapa kami bilang spion bukan cermin. Kan kalau spion kan itu hanya dilihat pada saat-saat tertentu saja, nggak mutlak dilihatin aja. Ya, coba deh kalau kita naik motor, naik motor nih,
Kamu tuh pandang ke depan. Kalau kita lihat yang spion aja, otomatis tuh nabrak. Ya, makanya kenapa kami bilang spion? Itu kan cuma dilihat sejenak saja. Misal nih, kita dalam hidup, aduh, saya malesan nih. Terus capek. Aduh, mumet mah dalam hidup ini. Saya kagak bakal bisa jadi lebih baik. Tuh lihat tuh. Ya, dulu kamu seperti itu, kata kamu pengen jadi lebih baik, ayo berubah. Pasti ada panggilan itu dalam hati. Nah, itu masa lalu itu ada sebagai spionnya agar kamu bisa, kita semua bisa lebih semangat dalam menjalani kehidupan dan bisa mencetak kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kawan-kawanku sekalian, kesimpulannya adalah jangan pernah menyesal, ya, jangan pernah menyesali suatu masa lalu. Jadikan sebagai pembelajaran saja, ya, jadikan itu sebagai pembelajaran dan tidak perlu ya namanya marah terhadap masa lalu, karena masa lalu sudah berlalu dan tidak mungkin bisa terulang kembali. Jadikan itu sebagai sekian kehidupan saja satu, dan jadikan itu sebagai penyemangat agar kita tidak, ya, yang kedua, agar tidak terjerembab kepada lubang yang sama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, pesan kami kepada yang berpacaran, yuk disegerakan, jangan sampai menunggu-nunggu, karena setan banyak bermain di situ. Kalau terlalu lama bakalan menjadi ada hal-hal yang kurang baik di dalamnya. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.